Bayangkan kalian lagi santai di rumah, terus tiba-tiba ada sekelompok mayat hidup atau zombie yang mencoba dobrak pintu depan kalian. Apa yang kalian lakuin? Telepon polisi? Lari? Di game yang saya pegang sekarang ini, jawabannya cuma satu: berkebun. Halo semuanya, jadi di video ini saya akan mereview salah satu game legendaris yang menurut saya game ini game strategis terbaik sampai detik ini, yaitu Plants vs Zombies. Game ini bukan sekedar nostalgia masa kecil, tapi setelah saya ulik lagi, ada alasan kuat kenapa game ini harus ada di perangkat kalian sekarang juga. Ayo kita bedah. Pertama, kita bahas tampilannya. Begitu kita buka aplikasinya, kita langsung disambut dengan menu yang sangat sederhana. Gak banyak tombol yang membingungkan. Yang pertama kita lihat adalah adventure untuk lanjut main. Secara navigasi, aplikasi ini sangat ramah pengguna atau user friendly. Tombol-tombolnya pas di jari dan teksnya mudah dibaca. Buat kalian yang baru pertama kali download, saya jamin dalam 1 menit kalian sudah langsung paham cara pakainya. More ways to play ada puzzle, lalu ada juga mini games. Dan selanjutnya ada Zen Garden. Zen Garden ini terbuka kalau kita sudah menyelesaikan satu adventure. Oh iya, untuk transisinya juga halus banget. Yang paling saya suka navigasinya itu responsif. Nggak ada ceritanya delay atau patah-patah pas kita klik sana-sini. Jadi, rasanya mulus banget. Biarpun kalian pakai HP dengan spesifikasi yang biasa-biasa aja. Nah, cara main game ini itu simple tapi nagih. Tugas kita cuma satu, jagain rumah supaya nggak dimasukin zombie pakai tanaman. Pertama, kita harus kumpulin matahari. Matahari ini ibarat uang buat beli tanaman. Tanaman paling penting di awal itu sunflower atau bunga matahari. Karena dia sumber modal kita. Setelah modal cukup, kita susun tanaman penyerang di halaman buat nembakin zombie yang datang. Semakin banyak sunflower yang kalian tanam, semakin banyak energi yang kalian punya. Tanpa energi yang cukup, kalian tidak akan bisa membangun pertahanan yang kuat saat gerombolan zombie datang. Setelah kita punya energi, sekarang waktunya menyerang. Tanaman penyerang dasar kita adalah pea shooter. Cara meletakkannya tidak boleh asal. Aturannya adalah letakkan penghasil energi di baris paling belakang dan penyerang di depannya. Kenapa? Supaya jika zombie datang, mereka harus melewati serangan kalian dulu sebelum bisa memakan bunga matahari kalian. Setiap tanaman punya fungsi berbeda. Ada yang menembak lurus seperti pea shooter, dan ada juga yang melambung seperti kubis. Pastikan setiap baris atau jalur di halaman kalian terisi minimal 1 tanaman penyerang agar tidak ada jalan kosong bagi zombie. Nanti seiring berjalannya level, zombie yang datang akan semakin kuat. Ada yang pakai helm, bawa tangga, bahkan ada juga yang bisa melompat. Disinilah kalian butuh walnut atau tanaman pelindung. Letakkan walnut di baris paling depan, fungsinya sebagai tembok penghambat. Selagi zombie sibuk memakan walnut, tanaman penyerang kalian di belakang punya waktu lebih lama untuk menghabisi mereka. Jika kalian merasa terdesak karena jumlah zombie terlalu banyak, gunakan tanaman sekali pakai seperti cherry bomb. Ini adalah bom area yang bisa membersihkan banyak zombie sekaligus dalam sekejap. Gunakan ini hanya di saat darurat karena harganya cukup mahal dan waktu untuk membelinya itu sangat lama. Setiap kalian menyelesaikan satu level, itu akan dihadiahi koin ataupun tumbuhan baru. Bertambah tingginya level nanti, kita juga bisa memilih tanaman kita sendiri untuk kita pakai sesuai dengan musuh-musuh yang akan kita hadapi. Aplikasi Plants vs Zombie ini juga menyediakan almanak. Ini semacam buku panduan digital. Di sini kita bisa cek kekuatan setiap tanaman dan kelemahan setiap zombie. Ini fitur favorit saya karena membantu kita untuk menyusun strategi sebelum kita mulai bertempur. Lalu, cara main kita harus berubah sesuai kondisi. Jika bermain di malam hari, kita tidak bisa mengendalikan matahari dari langit. Kita harus menggunakan sun shroom,
yaitu jamur kecil yang harganya lebih murah. Lalu di sini ada juga contoh ketika kita bermain bonus game. Di sini akan ada zombie-zombie yang keluar dari tanah, lalu kita akan memukulnya, dan ketika kita berhasil memukul zombie tersebut, kita akan mendapatkan koin. Itu dia cara dasar bermain Plants vs Zombie. Terlihat simpel, tapi butuh logika dan strategi yang tepat untuk menang. Game ini sangat seru karena melatih kita berpikir cepat di bawah tekanan. Dan nilai plusnya, aplikasi ini bisa dimainkan secara offline. Jadi, dimanapun kalian berada, meskipun gak ada sinyal atau kuota habis, kalian tetap bisa buka aplikasi ini dan main dengan nyaman. Kesimpulan dari review saya kali ini adalah game Plants vs Zombie adalah bukti kalau ide yang sederhana yang digarap dengan serius itu bisa berubah menjadi legenda. Strateginya dapet, karakternya ikonik, dan tingkat kesulitannya pas buat siapa aja. Jadi, kalau kalian belum pernah main, serius, kalian ngelewatin salah satu sejarah game terbaik. Dan buat kalian yang dulu pernah main, percayalah, install lagi dan rasain nostalgianya kembali. Karena ternyata masih seseru itu. Langsung aja cek di Play Store atau App Store kalian, susun tanaman kalian, dan jangan kasih makan zombie makan otak kalian. Sekian review saya hari ini, sampai jumpa di video review selanjutnya.